kemanusiaan sekalian, para pejuang kemanusiaan, sahabat dermawan. Insya Allah sore hari ini kita akan melanjutkan sesi kita. Kalau pekan lalu kita belajar tentang tantangan-tantangan di negeri baru, tentang stabilitas dan sekuritas. Insya Allah sore hari ini kita akan belajar tentang tantangan ekonomi dan solusi untuk Madinah. Pekan lalu banyak pertanyaan terkait gimana sih Rasul membangun ekonomi di Madinah. Dan insya Allah kali ini Ustaz Fasbekin akan menjawab secara mantap dan insya Allah seru insya Allah. Baik, untuk waktu dan tempat kita persilakan kepada Ustadz Ahmad Farsbeki. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku, sahabat dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Naim, mohon maaf agak terlambat sedikit ya. Saya barusan ada acara dan itu di pusat ekonomi yang dikuasai oleh asing ya. Ternyata jauh dari dominasi ekonomi dari warga pribumi. Kita nggak mau rasis tidak, tetapi kita tetap berusaha bagaimana menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai ada bentuk jajahan-jajahan baru dalam kehidupan ini, termasuk penjajahan ekonomi. Hari ini tepat sekali ya, setelah saya menyaksikan langsung apa yang baru saja saya lihat, tiba-tiba kita harus berbicara bagaimana Rasulullah SAW melihat tantangan-tantangan ekonomi di Madinah beserta solusi yang Rasulullah uraikan pada persoalan-persoalan itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita adalah ketika kita bicara minggu lalu tentang isu sekuritas dan keamanan, hari ini bicara tentang isu ekonomi pada momen-momen penting dalam kehidupan Rasulullah SAW di Madinah. Ini menegaskan satu keyakinan di dalam diri kita bahwa Islam itu memang satu negara. Islam itu memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Bahwa jalan politik tertinggi umat Islam itu menerapkan hukum-hukum Allah, syiar-syiar Allah, syariat-syariat Allah pada seluruh bidang kehidupan. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala tidak suka cara kekerasan. Allah Subhanahu wa taala tidak suka cara makar. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan tuntunan agar umat ini berdakwah dengan cara yang paling baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada banyak skenario memperkenalkan agama ini. Apa yang saya maksudkan dengan agama? Semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Karena Islam mengatur semuanya. Politiknya, sosialnya, keamanannya, ekonominya. Tapi cara kita berdakwah ini harus dengan cara yang baik. Sekarang kita akan melihat apa saja tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika sampai di Madinah. Jika pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW memiliki banyak sekali tantangan-tantangan politik dan sosial, serta musuh-musuh yang semakin beragam di Madinah, ternyata persoalan ekonomi di Madinah juga tidak kalah kompleksnya. Jadi memang hijrah ini tidak mengurangi kesusahan dalam hidup. Hijrah ini tidak membuat segala sesuatunya kemudian berjalan seperti yang kita inginkan. Hijrah tidak begitu. Bahkan bisa jadi lebih terjal dan mendaki. Kita akan melihat bagaimana keadaan Madinah ketika pertama-tama Rasulullah dan sahabat-sahabat muhajirin sampai di Madinah. Sahabat-sahabatku, tentu saja eksodus besar-besaran dari Mekah ke Madinah ini adalah perkara yang sangat pelik. Pertama, kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa aset-aset mereka.
kecuali sangat terbatas. Maka mereka ini datang boleh dikatakan dimulai dari nol. Tidak melanjutkan apa yang selama ini telah mereka rintis dari bisnis dan karir mereka. Yang kedua, Madinah ini ternyata berbeda jauh dengan Mekah. Sahabat-sahabat muhajirin ini adalah bangsa pedagang. Sementara sahabat-sahabat Ansar adalah bangsa petani. Madinah ini lebih dikenal sebagai negeri agraris. Karena banyak perkebunan kurma di dalamnya. Namun yang menyedihkan, ekonomi Madinah tidak dipegang oleh sahabat-sahabat Ansar. Tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi sangat bergantung dengan pasar Yahudi. Keuangannya sangat tergantung dengan keuangan Yahudi. Bagaimana mungkin berharap akan berdiri satu negara yang kuat kalau ekonominya bergantung kepada asing? Gak bakal bisa. Yang lebih parah lagi, orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu tidak meninggalkan begitu saja urusan Rasulullah dan kaum muslimin yang telah pergi. Jangan berpikir bahwa orang musyrik menjadi lebih senang karena mereka sudah bebas. Selama ini ada Rasulullah, ada para sahabat yang sangat teguh dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Menganggap Lata, Uzza, Hubal, berhala-berhala yang ada di Ka'bah adalah hal batil. Itu mengganggu stabilitas nasional, itu mengganggu persahabatan, itu mengganggu persatuan bangsa, itu menghina budaya tempatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi begitu Nabi hijrah, selesai urusannya. Jangan berpikir begitu. Orang-orang musyrik tidak pernah ridho dengan kaum muslimin, dan mereka menjadi lebih memperhatikan lagi ketika mereka keluar dari Mekah. Kita sudah sampaikan pada 2 atau 3 pertemuan yang lalu, bagaimana orang-orang musyrik ini cemas kalau kaum muslimin meninggalkan Mekah. Walaupun di Mekah mereka menjadi semacam duri bagi mereka, duri di dalam selimut ya. Tetapi resiko besar menanti mereka kalau kaum muslimin pindah. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu itu, apa saja resikonya. Mereka tahu agama Islam ini tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Artinya Islam tidak pernah menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan nurani dan bisikan jiwa paling dalam. Islam juga tidak pernah melarang sesuatu yang menjadi keinginan manusia. Islam hanya menertibkan, Islam hanya mencari jalur melampiaskan keinginan melalui yang halal. Jadi Islam, di dalam Islam misalnya tidak ada istilah kerahiban yang haram menikah. Karena nurani paling dalam manusia itu cinta kepada pasangan lawan jenisnya. Maka Islam tidak pernah melarang. Islam hanya mengatur ini kanal yang halal untuk melampiaskan itu. Maka Islam mengharamkan zina, menghalalkan pernikahan. Begitu juga fitrah-fitrah yang lain yang ada dalam kehidupan manusia. Karena Islam ini ajarannya tidak bertentangan dengan fitrah dasar manusia, maka kemungkinan dia untuk diterima oleh orang-orang di luar Mekah sangat besar. Yang kedua, di Madinah banyak orang-orang Yahudi, ahli kitab. Konsepnya mirip. Karena sebelum terjadi penyimpangan dari orang-orang Yahudi, ya, boleh. Baik, saya lanjutkan. Terus, kemungkinan mereka untuk mengikuti ajaran karena berasal dari sumber yang sama, pasti akan sangat besar.
Kalau mereka ini besar, kaum muslimin besar, satu hari mereka pasti tetap akan datang lagi ke Mekah. Dan begitu mereka datang ke Mekah, mereka bukan cuma membangun rumah, tetapi membangun sistem, membangun pemerintahan. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy tidak cukup hanya memutuskan hubungan diplomatik dengan Madinah. Tidak. Tapi juga membuat fitnah-fitnah. Berupaya memprovokasi kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Menjalin komunikasi dengan Yahudi. Sudah ada pikiran di dalam diri Quraisy itu bagaimana menjatuhkan kaum muslimin. Rasulullah sejak awal juga sangat aware tentang hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sejak awal melakukan langkah-langkah antisipatif. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Artinya Rasulullah ini benar-benar membaca apa saja tantangan-tantangan ke depan. Prediksi-prediksi tantangan. Subhanallah. Ini pelajaran yang sangat baik dalam urusan bernegara. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita memiliki keamanan ekonomi ya sampai beberapa tahun ke depan. Ketersediaan komoditas, kemudian kelancaran pasar, kemudian keberpihakan secara adil kepada warga negara dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dilakukan Rasulullah sehingga langkah-langkah serta strategi-strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya terukur dan sangat rinci. Terukur dan sangat rinci. Nah, ini juga membuat kita hari ini mendapat pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya ekonomi Islam. Ekonomi Islam ya tidak mungkin bergantung dengan orang lain. Karena kalau ekonomi satu negeri bergantung dengan asing, maka dia tidak ada kekuatannya sama sekali, walaupun terlihat megah. Subhanallah. Bayangkan ini perbedaan konsep ekonomi Rasulullah dengan banyak negara pada hari ini, termasuk negara-negara Islam. Bagaimana di negara-negara berkembang misalnya, ya, memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor-investor asing, tetapi memberikan syarat-syarat yang mempersulit bagi investor dalam negeri. Ini kalau dibaca sekilas seolah-olah bagus, dapat menghidupkan ekonomi dalam waktu jangka pendek. Tetapi ini berbahaya. Ini menghilangkan kedaulatan, ya. Ini menghilangkan kedaulatan negara. Bahwa pada akhirnya akan terjadi penjajahan ekonomi bagi bangsa ya pribumi. Rasulullah tidak mau begitu. Tetapi di Madinah yang didapati Rasulullah SAW keadaannya sangat kompleks dan pelik. Pertama, pasar-pasar itu dikuasai oleh Yahudi. Orang-orang Madinah ini murni bertani. Karena pertanian, mereka kan daya jual mereka ini terbatas. Karena tidak terbiasa berdagang keluar. Maka mereka juga tidak berani membuka lahan pertanian yang lebih besar. Karena cost-nya lebih besar, sementara penjualannya nanti sulit. Maka mereka hanya menghitung bagaimana kebutuhan mereka untuk setahun menjelang musim panen berikutnya. Adapun pasar dikuasai oleh Yahudi. Pasar yang paling besar di Madinah, pasar Bani Qainuqa. Salah satu klan Yahudi yang ada di Madinah. Bahkan mungkin itu adalah satu-satunya pasar yang ada di Madinah. Rasulullah melihat ini bahaya. Maka Rasulullah SAW memulai ya bagaimana ide membuat pasar sebagai alternatif dari pasar Yahudi. Karena permulaan
Rasulullah menawarkan kompetisi secara adil. Kami buat pasar, sama-sama bergandengan. Kami buat pasar, kamu buat pasar. Tetapi kemudian seorang tokoh Yahudi dari Bani Qainuqa menghancurkan tenda-tenda pasar Rasulullah itu. Sampai Rasulullah, kita akan bikin pasar baru kalau begitu. Ya, kita akan membuat pasar baru di situ. Yang lebih parah lagi adalah komoditas paling strategis di Madinah, komoditas paling strategis di Madinah dikuasai oleh Yahudi. Apa itu? Air. Orang-orang Madinah, mereka pribumi. Mereka tuan rumah. Orang-orang Yahudi ini datang dari Syam, daerah Palestina, daerah Syria, daerah situ. Tetapi mereka yang menguasainya, sehingga orang-orang Madinah membeli air. Coba bayangkan, bagaimana dalam situasi pasar dan ekonomi dikuasai oleh Yahudi, bahkan komoditas sepenting air dikuasai oleh Yahudi. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana kalau terjadi kesepakatan antara orang Quraisy dan Yahudi. Bagaimana kalau orang Yahudi memboikot, tidak mau jual beli dengan orang-orang Muslim di Madinah. Bagaimana kalau orang Yahudi tidak mau menjual air kepada orang Madinah? Habis sudah, tamat riwayatnya. Ini telah dipikirkan oleh Rasulullah dengan sangat matang. Sehingga Nabi sudah memikirkan langkah-langkah terukur dari sejak awal beliau pindah ke Madinah, bagaimana mengembalikan kejayaan ekonomi umat Islam. Bagaimana kembali menegakkan atau menguatkan peran aktif ekonomi Islam di Madinah. Apa saja ya sih yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Teman-teman sekalian, ini yang kita pelajari. Betapa Rasul adalah seorang pemimpin negara yang sangat luar biasa. Bukan hanya agama ini, ibadah ini, bukan hanya berpikir tentang ibadah-ibadah ritual, bukan. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW memikirkan kebutuhan rakyat banyak, kebutuhan umat secara keseluruhan. Jadi memang ibadah-ibadah, ya, ritual itu harus memiliki efek sosial. Kalau tidak, itu tanda amalan kita tidak diterima. Jika sholat tidak menghalangi seseorang untuk berbuat fahsyat dan mungkar, tidak memperbaiki hubungan sosialnya, percuma sholatnya. Jika seseorang sholat, namun tetap menghardik anak yatim, tidak peduli dengan orang miskin, maka celaka sholatnya. Jika puasa tidak membuat orang menjaga emosinya dan seterusnya kepada sesama muslim, maka percuma ibadah-ibadah ritual itu. Maka Rasulullah SAW pertama-tama memperhatikan bagaimana menguasai komoditas strategik yang ada di Madinah. Tentu saja yang paling strategis adalah penguasaan air. Apa yang dilakukan Rasulullah berkaitan dengan kebijakan ini? Nabi setidaknya memvitalisasi 3 sumur di Madinah. Yang pertama ada namanya sumur Mudha'ah. Sampai sekarang ada sumur itu. Ya, kalau Anda googling ada itu di Madinah. Sumur ini dulu sudah tidak berfungsi lagi. Tidak ada lagi airnya. Tempat orang-orang Madinah membuang sampah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabat untuk merevitalisasi ini, menggali kembali, ya, sampai dia berfungsi dengan baik dan airnya bersih bisa digunakan. Secara simbolik Nabi SAW mempergunakan air itu untuk berwudu. Biar orang-orang Madinah tahu bahwa air itu suci. Nah, ini yang pertama, sumur Mudha'ah. Yang kedua adalah sumur Aris. Sumur Aris ini juga kembali diaktifkan oleh Rasulullah SAW. Kalau saya tidak keliru ingat, sumur inilah tempat Rasulullah belajar berenang ketika dia ke Madinah bersama ibunya pada umur 6 tahun. Nabi menggali lagi sumur itu, cincin Nabi jatuh di situ ya. Cuma saya nggak tahu, pakai batu bacan atau pakai apa itu, Allah alam besar.
cincin Nabi ada yang jatuh di sumur Aris itu. Itu juga digunakan. Yang ketiga adalah sumur rumah milik orang Yahudi. Jadi yang paling penting adalah harus dikuasai dulu komoditas strategik di satu tempat. Hadis riwayat Ahmad Nasai ya dari Ahnaf bin Qais, Rasulullah SAW bersabda, "Man yabta'u bi'ra rumah, ghafarallahu lahu." Siapa yang membeli sumur rumah, lihat. Siapa yang membeli sumur rumah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Akhirnya sumur itu dibeli Utsman bin Affan. Kisah pembelian sumur ini sungguh sangat heroik. Teman-teman pasti sudah sering dengar itu. Ya, Utsman kemudian membeli itu dengan harga yang sangat mahal sampai 2 kali pembelian. Ya, saya nggak harus ulangi lagi lah. Itu karena beberapa kali bahkan sudah saya jelaskan. Utsman kemudian berkata ke Nabi, aku sudah beli sumur itu. Kata Nabi, ij'alha siqayatan lil muslimin wa ajruha laka. Jadikan itu sebagai wakaf air minum untuk kaum muslimin dan pahalanya akan terus mengalir kepadamu. Faqal, Utsman menjawab, Allahumma na'am. Ya Rasulullah. Subhanallah. Utsman seorang bisnisman Islam ya yang sangat besar. Tetapi walaupun dia terbiasa dengan hitungan-hitungan real bisnis, namun dia tahu hitungan yang lebih ajaib adalah hitungan langit. Maka dia serahkan, dia wakafkan air minum. Ini relevan sekali dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di ACT, alhamdulillah, ya, bagaimana menggalakkan wakaf air minum ini. Tidak boleh beli sebenarnya, ya kan? Nah, dan kita lihat juga bagaimana peran pendidikan Islam. Kalau sekiranya Utsman ini tidak memiliki iman yang kokoh, yang kuat kepada Allah dan kepada hari kiamat, kepada hari pembalasan, gak mungkin Utsman mengeluarkan uang miliaran untuk membeli sebuah sumur yang kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin. Yang paling penting dalam diri kita ini, dalam masa-masa krisis seperti sekarang adalah penguatan iman ini. Di atas penguatan ekonomi. Teman-teman sekalian, kita harus lebih khawatir tentang krisis keimanan di dalam diri kita. Krisis ekonomi itu bacaan di bumi, manusia di bumi. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada istilah lockdown. Di langit rezeki kita sudah tercatat. Sampai kita wafat pasti Allah akan tunaikan. Ini urusan Allah. Urusan kita adalah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazak. Nabi mengucapkan ini kepada seorang anak muda yang lagi labil, usia labil, Abdullah bin Abbas. Dan di dalam perjalanan, artinya dalam suasana ketidakpastian. Bertemu dengan hal-hal baru di luar prediksi. Sama seperti keadaan kita pada hari ini. Yang perlu kita kuatkan ke dalam hati kita adalah, kamu cukup jaga Allah. Maka Allah yang akan menjaga ekonomimu. Allah yang akan menjaga keluargamu. Allah yang akan menjaga panganmu. Allah yang akan menjaga penghasilanmu. Allah yang akan menjaga seluruh kehidupanmu. Tapi kita sulit percaya hal itu. Lalu kita berusaha menjaga ini, namun kemudian tidak dapat apa-apa. Karena yang perlu kita jaga sebenarnya hanya Allah. Begitu kita menjaga Allah, maka seluruh yang di bawah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah semua semesta, akan Allah jaga untuk kita juga. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, tentu saja komoditas strategik setiap bangsa dan setiap zaman itu berbeda-beda. Namun pesan ekonomi, konsep ekonomi dari Rasulullah sangat jelas. Kalau satu negara mau berdaulat secara politik, mau berdaulat secara ekonomi, independen secara ekonomi, maka negara harus menguasai komoditas strategik. Hari ini komoditas strategik itu bisa jadi frekuensi, telekomunikasi, informasi, listrik, minyak, perusahaan-perusahaan telekomunikasi, ya, dan seterusnya, sawit, atau komoditas-komoditas lain. Gak boleh komoditas-komoditas ini dikuasai oleh asing. Karena walaupun dalam pandangan sekilas, mereka punya uang banyak, investasi begini, kemudian akan membuat lapangan pekerjaan yang sangat banyak, tapi itu adalah solusi temporal yang dapat menyimpan bom waktu satu hari. Yang pasti, segala keputusan politik di masa mendatang akan tersandera oleh modal.
modal asing kalau sekiranya komoditas-komoditas strategik satu bangsa dikuasai bukan oleh negara. Ini pandangan saya berdasarkan zero experience. Ya, mohon maaf bagi yang tidak setuju. Baik. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Menguasai pasar. Setelah pasar kecil yang didirikan oleh kaum muslimin dihancurkan oleh orang Yahudi, tokoh Yahudi dari Bani Qainuqa, Nabi memerintahkan para sahabat dan Nabi ikut turun langsung mencari lokasi yang paling strategis untuk pasar. Subhanallah. Betapa rinci, betapa detailnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan urusan ekonomi ini. Karena Nabi tahu ketenangan dalam beribadah, kemudian kerukunan horizontal, ya, kemudian stabilitas sangat bergantung dengan persoalan ekonomi. Begitu Nabi mencari dan banyak tempat Nabi mencari. Begitu cocok, Nabi langsung berkata, "Hadza sauqukum." Ini pasar kalian, kata Rasulullah. Coba ini hadis riwayat siapa lupa? Coba kita lihat riwayat Tabrani dan Ibnu Majah. Dari Abi Asid, ya, Abi Usaid. Dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi faqala lahu bi abi anta wa ummi inni qad ra'aitu mawdi'an lis-suqi." Seorang sahabat, ya, datang ke Nabi dan berkata, "Aku sudah menemukan tempat yang cocok untuk pasar." Artinya bukan sembarangan. Kaum muslimin harus memperhitungkan segala sesuatu. Anda mau buka warung makan, Anda mau buka warung kopi, Anda mau buka toko jual beli atau apa, harus berdasarkan riset. Tidak boleh asal, yang penting Allah suruh jualan, rezeki itu di tangan Allah SWT. Tidak. Harus optimalkan seluruh kemampuan yang kita punya sejak awal. Membaca pasar, membaca tempat yang strategis, membaca barang yang paling dibutuhkan, membaca harga-harga yang diberikan oleh kompetitor, membaca ini semua harus kita jadikan dasar yang baik dalam membangun ekonomi. Jangan sembarangan. Kita akan dikalahkan oleh ekonomi di luar kita. Jadi orang itu datang ke Nabi dan berkata, "Aku sudah menemukan tempat itu. Afala tanzuru ilaih?" Mau nggak Rasul engkau melihat ke situ? Berarti udah beberapa orang yang datang ke Nabi melapor, lalu Nabi pergi, Nabi melihat, Nabi menelaah ini tempatnya bagus apa tidak. Kata Rasulullah, "Bala, baik." Faqama ma'ahu hatta ja'a mauqi'as suqi. Akhirnya Nabi pergi ke situ, ke tempat yang ditunjukkan itu, dan Nabi falamma ra'ahu a'jabahu. Ketika Nabi melihat pasar itu, Nabi senang dengan pasar itu. Wa raqadahu birijlihi, Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Hadza sauqukum." Ya, ini adalah pasar kalian. Maka jangan dipersulit, jangan terjadi kecurangan di dalamnya, jangan kemudian ada yang menarik pajak di situ, ya. Maksud Nabi adalah bagaimana menggairahkan ekonomi, tidak memberatkan para pedagang, biar kehidupan sosial masyarakat berlangsung dengan sangat mudah. Ini kemudahan-kemudahan yang ada di dalam Islam. Teman-teman sekalian, Nabi membangun pasar ini tidak main-main. Dan ada hal yang baru yang Nabi perkenalkan dari pasar Islam. Pertama, pasar itu tidak jauh dari masjid. Artinya, pusat kegiatan umat ada di masjid. Ya, kita bicara pada pertemuan yang lalu bagaimana fungsi masjid ini jauh lebih besar daripada hanya sholat 10 menit kali 5 kali dalam sehari semalam. Mubazir masjid-masjid besar. Berdosa kita kepada para pewakaf. Kalau kita tidak dapat mengoptimalkan bangunan masjid yang habis ratusan juta, miliaran hanya untuk itu. Para nazir, para pengelola, para DKM masjid harus benar-benar ada rasa tanggung jawab besar di dalam diri mereka bahwa masjid ini harus menggerakkan seluruh kegiatan keumatan dalam berbagai sisi. Di Turki itu
Teman-teman kalau datang, setiap masjid besar itu pasti di sampingnya pasar. Jadi ada sinergi yang baik di situ antara kehidupan masyarakat secara umum, menjadikan masjid sebagai sentralnya, dan ekonomi hidup di situ. Jadi begini, ada pesan seolah-olah kita mempermudah tempat berbelanja kaum muslimin. Mereka ke masjid, setelah itu bisa langsung berbelanja, menghidupkan ekonomi sesama umat. Bukan sara sama sekali, bukan. Tapi ada semangat tolong-menolong, semangat solidaritas. Bagaimana membantu saudara kita, bagaimana membantu sahabat-sahabat kita. Pada masa pandemi ini, teman-teman sekalian, ada orang-orang, sahabat-sahabat kita di kontak WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di media sosial mereka berjualan. Kalau bisa Anda beli dari mereka, beli dari mereka. Ada pahala silaturahim di situ, ada pahala ta'awun 'alal birri wa taqwa, bertolong-menolong dalam ketakwaan dan kebaikan di situ. Ini yang diinginkan Islam dalam kehidupan ini, dan beragama itu ya begitu. Tidak jauh dari masjid pasar itu. Lalu Nabi memperkenalkan dua bagian dari pasar. Satu bagian tempat bongkar muat. Tidak ada orang yang berjualan di situ. Di situ tempat menurunkan, menaikkan barang. Serta memarkir kendaraan mereka. Subhanallah. Sistem parkir sudah Rasulullah kenalkan ketika itu. Anda kalau baca tentang bagaimana ekonomi Rasulullah, mulai dari pasar ini, geleng-geleng kepala kita. 1500 tahun yang lalu, coba bayangkan. Bagaimana tradisionalnya pasar-pasar di tempat lain. Lalu Rasulullah memperkenalkan, ini tempat parkir. Tidak ada yang masuk ke situ. Ya, onta-onta tidak bisa masuk kecuali batas itu saja. Lalu kemudian tempat aktivitas jual beli. Tempat aktivitas jual beli juga dibuat lapang, berjarak. Ini membuat kenyamanan bagi para pembeli dan juga bisa menghilangkan rasa iri, dengki sesama penjual. Karena kalau terlalu berdekatan, ya namanya mata manusia. Melihat transaksi ini banyak, kemudian ini belinya berapa dirham, ini berapa dinar, ini berapa. Ini bisa menimbulkan sesuatu yang tidak enak di dalam hati. Rasulullah menjaga itu. Pasar tempatnya strategis dan sistem lingkungannya juga sangat mendukung. Tapi ada hal-hal yang lebih menakjubkan dari pasar Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah menanamkan mindset akhirat kepada seluruh orang yang terlibat dalam aktivitas di pasar. Maka Nabi bersabda, "At-tajirul aminus saduqul muslim ma'asyuhada'i was-siddiqina fil jannah." Seorang pedagang muslim yang amanah dan jujur nanti akan dibangkitkan bersama para syuhada dan para siddiqin di hari kiamat nanti. Artinya, aktivitas jual beli ini memberi efek kedudukanmu di akhirat nanti. Maka kamu harus perhatikan nilai-nilai agama ketika bertransaksi secara ekonomi. Tidak ada gap antara kegiatan duniawi dengan orientasi akhirat. Kamu harus giat bekerja, harus menjaga hal-hal yang sesuai dengan syariat agar nasibmu di akhirat nanti juga baik. Anda bisa bayangkan, di Mesir itu negara jauh lebih miskin dari kita. Tapi pengawas pasarnya itu luar biasa sekali. Jadi timbangan itu milik negara. Disegel seperti meteran listrik di rumah-rumah. Jadi setiap minggu atau setiap bulan begitu, namun diacak waktunya, dari pemerintah itu akan mengambil timbangan dan menukarnya secara acak. Jadi nggak mungkin ada, ya, atau sangat sedikit lah. Kalau ketahuan hukumannya sangat berat. Pedagang itu mengubah timbangan mereka. Ini cara seperti ini tetap bisa diakalin, ya, apalagi kalau regulasi tidak kuat oleh negara. Tetapi ketika Nabi mengaitkan itu dengan nasib di akhirat, dan ini urusan keimananmu dengan Allah yang Maha melihat seluruh aktivitas dagangmu,
maka akan menjadi lebih kuat. Karena itulah pasar Madinah, walaupun tumbuh dari nol, dia berkembang, akhirnya orang-orang meninggalkan pasar Bani Qainuqa dan mati. Datang ke pasar Madinah, pasar Rasulullah SAW. Kenapa? Asas dalam jual beli itu adalah trust, rasa percaya. Begitu sudah dibangun rasa percaya, orang akan melakukan apa saja. Membeli apa saja yang kita jual. Ini pertama yang dilakukan Rasulullah di pasar. Yang kedua, Nabi melarang berbuat curang di dalamnya. Nabi masuk inspeksi di pasar, dia dapati seseorang berjualan kurma. Wah, bagus sekali. Menggunung kurmanya. Lalu turunlah Jibril memberitahu bahwa di dalam tumpukan kurma itu ada kurma-kurma yang basah, mau busuk. Maka Nabi mendatangi pedagang itu, Nabi masukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma itu sampai ketemu basahnya. Lalu Nabi menarik tangannya dan memperlihatkan tangannya yang basah. Apa ini? Pedagang itu terperanjat dan diam, tidak bisa menjawab. Lalu Nabi bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ya Allah. Bukan hanya tidak sholat seperti Rasulullah, bukan hanya tidak beribadah ritual, tapi juga dalam perdagangan. Kalau kamu tidak jujur, maka aku malas mengakuimu sebagai umatnya. Malu Nabi mengaku sebagai umatnya. Siapa yang menipu, maka dia bukan dari kami. Lalu apalagi nilai yang dibangun oleh Nabi? Keharmonisan antar pedagang. Penting sekali. Bahwa rizki semuanya sudah diatur oleh Allah. Tugasmu berdagang, bertransaksi sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang nyerobot ke transaksi saudaranya. Sebelum tuntas satu transaksi, seorang tidak boleh menawarkan transaksi baru. La yabi'anna ahadukum ala bai'i akhihi. Enggak boleh seseorang berdagang, berjual beli di atas jual beli sahabatnya. Jadi kalau masih terjadi tawar-menawar, belum putus dia mau meninggalkan atau dia jadi beli, enggak boleh kita menawarkan. Begitu juga tidak boleh meminang orang yang sudah dipinang oleh seseorang. Menelikung ini enggak boleh di dalam Islam. Dalam jual beli atau dalam pertunangan atau perjodohan. Lalu apalagi yang dibangun oleh Rasulullah? Beberapa nilai di pasar ya. Niatkan ini semua untuk beribadah. Para sahabat-sahabat dulu berdagang itu yang penting adalah tujuan utamanya membantu kaum muslimin untuk mendapatkan kebutuhan mereka lebih mudah. Jadi ketika mereka dapat keluar rumah dengan niat itu, mereka sudah berbahagia. Artinya mereka tidak fokus utama mereka bukan kepada keuntungan, angka-angka, tapi nilai. Bagaimana dia dapat memberi kemanfaatan bagi seseorang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Ustaz Naim. Kita bisa lanjutkan dalam diskusi dan tanya jawab. Silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Fasweki yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah luar biasa sekali rekan-rekan sekalian. Bagaimana kita diberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian di Madinah. Ya, beliau Rasulullah SAW sangat kreatif dan sangat cermat melihat situasi dan kondisi masyarakat kaum muslimin, baik yang muhajirin ataupun yang ansar. Baik rekan-rekan sekalian, kurang lebih 4 menit ke depan kita akan sesi tanya jawab ya. Boleh rekan-rekan yang ingin bertanya langsung hidupkan videonya dan audionya silakan dibuka. Ya silakan teman-teman. Oke, silakan raise hand ataupun hidupkan video dan suaranya. Oke, kalau nggak ada, coba saya mulai dulu ya. Bismillah. Oke, Ustaz ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan, Ustaz. Nah, tadi Ustaz sampaikan di akhir
materi tadi terkait dengan niat berdagang gitu Ustaz ya. Kan sekarang orang-orang berdagang yang penting untung gitu, yang penting mendapatkan keuntungan yang baik yang berlipat ganda ataupun yang kecil. Pokoknya dagang apa aja yang penting untung. Tadi saya sampaikan orang-orang ketika itu orang-orang muhajirin dan ansor berdagang tapi niatnya beribadah, mempermudah kaum muslimin dalam memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Nah, saat ini kan kebutuhan itu mungkin ada yang sekunder, ada yang premier dan tersier gitu Ustaz. Nah, kira-kira Rasulullah melihat masyarakat ketika itu, apakah ada ditentukan gitu, difilter dulu, kamu boleh dagang ini dagangannya nggak boleh kayak gitu. Apakah ada seperti itu saat ketika zaman Nabi SAW? Baik, asal dalam urusan muamalah ini halal, dibolehkan, ya. Hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang mubah di dalam Islam dapat berubah menjadi berpahala, dapat berubah menjadi sunnah, dapat berubah menjadi ibadah ketika dilakukan dengan niat. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Teman-teman sekalian, artinya asal sesuatu itu tidak dilarang oleh agama, ya, maka dia boleh diperjualbelikan. Tetapi Rasulullah membuat garis-garis. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah zatnya, maka diharamkan pula memperjualbelikannya. Maka nggak boleh jual beli minuman keras, jual beli babi, jual beli ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sesuatu diharamkan oleh Allah, maka diharamkan pula harganya. Jual beli barang itu juga diharamkan dalam Islam. Selain itu boleh. Karena itu adalah mubah, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu saja membolehkan para sahabat selagi memang itu untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Jadi hal-hal yang mubah di dalam dunia muamalah ini dapat berubah menjadi ibadah kalau niatnya baik. Itu saja. Jadi hadis innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat, itu berlaku untuk hal yang mubah. Ini penting juga ya, pengetahuan mendasar kita tentang kaidah-kaidah fikih. Segala sesuatu tergantung niat, itu cuma berlaku hal-hal yang halal. Kalau yang haram nggak berlaku. Misalnya Anda mukul teman Anda kenceng-kenceng, niatnya bercanda. Kan niatnya bercanda, nggak boleh. Karena menyakiti saudara itu dilarang, asalnya dilarang. Maka tidak tergantung niat. Atau Anda mencuri, niatnya biar dia bayar hutang ke saya Ustadz. Soalnya dia nggak mau bayar hutang. Nggak boleh. Karena mencuri itu sendiri haram. Jadi segala sesuatu tergantung niat itu khusus benda-benda yang mubah. Termasuk perdagangan tadi. Maka Nabi tidak melarang selagi tidak ada ya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Baik, saya tanya pertanyaan berikutnya dari Hafiz Maulana. Boleh Hafiz Maulana hidupin video, audio? Nah, ini anak IBS, Ustaz. Oh, oke. Alumni. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Selamat jumpa, Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya, Ustaz. Apakah ada persaingan pasar, Ustaz, di kala itu antar sahabat? Dan bagaimana juga kerjasama pasar? Apakah ada kerjasama pasar dengan non-muslim ketika itu, Ustaz? Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama begini. Manusiawi sekali, seseorang ingin lebih maju daripada yang lain. Maka tentu saja kompetisi pasar pasti ada. Karena itu juga tidak dilarang. Di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa agama ini memiliki karakteristik tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Namun memang semangat kompetitif yang ada di kalangan sahabat itu jauh lebih tinggi daripada semangat bersikap kooperatif dalam diri para sahabat Nabi jauh lebih tinggi daripada semangat kompetitif. Kecuali dalam masalah ibadah dan akhirat. Kalau dalam urusan ibadah, mereka berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Mereka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mereka sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Tetapi dalam urusan dunia, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
mereka mendahului saudaranya yang lain. Nah, bahkan dalam kondisi sangat kritis kita dengar ketika 3 orang yang hampir wafat dalam sebuah pertempuran, ketika didatangkan kepadanya air minum, dia melihat ada temannya yang lebih membutuhkan, dia tunjuk teman itu. Teman itu ketika mau diberikan, dia tunjuk kepada temannya yang ketiga. Teman yang ketiga itu, ya, karena merasa yang pertama tadi lebih membutuhkan, dia tunjuk kepada yang pertama. Lalu orang datang ke yang pertama, sudah wafat, terlambat. Datang lagi ke yang kedua, juga sudah wafat. Datang lagi yang ketiga, juga sudah wafat. Syahid tiga-tiganya. Dalam urusan keduniaan, para sahabat ini punya mental mendahulukan kepentingan orang lain. Tapi dalam urusan ibadah, mereka bersungguh-sungguh di situ. Begitu. Ya, pertanyaan kedua tadi, adakah kerjasama muamalah dengan non Muslim? Ada. Ya, Rasulullah SAW meminjam, ya, berhutang kepada orang Yahudi dengan jaminan baju besi miliknya. Muamalah nggak apa-apa dengan non Muslim, selagi di atas koridor yang dibenarkan oleh agama. Tidak ada unsur horor, unsur pertaruhan di situ. Barangnya harus jelas, akadnya harus jelas, ya, dan tidak ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Tidak apa-apa. Ya. Baik. Baik Ustaz, lanjut pertanyaan berikutnya dari Mbak Afina. Pak Musafar mau bertanya langsung. Silakan. Silakan Pak. Atau diwakilin sama yang lain dulu. Oke, baik. Ustaz, sulitkah proses membangun mindset dari para sahabat di pasar yang baru dibangun dan sebelum pasar Madinah menjadi maju? Perilaku jahil apa yang sering dilakukan dalam transaksi selain riba, ya, dan mencurangi? Mohon maaf. Perilaku jahil apa yang sering dilakukan dalam transaksi selain dari riba dan mencurangi timbangan misalnya? Ya, tentu saja begini. Karena memulai dari nol, ya, maka kaum muslimin ini memperoleh kesulitan ketika memulai. Tetapi kemudian pasar Rasul yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini berkembang pesat. Bahkan membuat pasar Bani Qainuqa ini seperti tidak ada artinya. Beberapa Yahudi bahkan berdagang di pasar Rasulullah. Boleh berdagang di situ, tapi mengikuti aturan nilai-nilai pasar yang sesuai dengan Islam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam Islam ada jaminan untuk berlaku jujur. Ada jaminan untuk tidak mengurangi timbangan dan ukuran. Ada jaminan tentang amanah dalam menyampaikan barang dan seterusnya. Pada saat itu sudah terbangun, maka seluruh reward duniawinya akan muncul, datang, menyusul secara otomatis. Itu yang paling penting. Ya. Tapi kalau kesulitan sejak awal mesti ada karena keterbatasan resource. Ya, komoditas yang terbatas. Tapi Rasulullah mengajarkan kita bahwa kita bisa, ya, maju, bisa bersaing, bisa eksis kalau sekiranya kita mengusung nilai-nilai, walaupun modal kita kecil, walaupun modal kita tidak banyak. Baik. Baik Ustaz. Lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya. Tadi Ustaz sampaikan ketika sebuah negara ingin menjadi maju, menjadi mandiri, maka harus menguasai komoditas Ustaz. Kita coba ambil contoh di Indonesia, ya. Komoditas sudah dikuasai oleh asing. Kita ingin membangun sebuah gerakan, tapi masyarakat masih sangat sulit untuk mempercayai. Nah ini jadi bagaimana Ustaz kira-kira solusinya agar wabil khusus di Indonesia, ya, agar masyarakat bisa bersatu, kemudian saling bisa membantu untuk menguasai perekonomian di Indonesia? Ya, bagus sekali. Pertama, kondisi seperti ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Ya, tapi nggak tahu saya memang lebih parah Indonesia atau lebih parah di luar. Kebanyakan negeri-negeri menengah, bukan negara-negara kaya, itu sangat memanjakan investor-investor asing dengan alasan untuk kebangkitan ekonomi.
tanpa memperhitungkan bahaya-bahaya yang luas di situ. Dan itu sudah kita rasakan. Bagaimana sepolos apapun seseorang, ketika menjadi bagian dari sandera asing, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tetap akan mengikuti itu. Maka kita perlu mengedukasi. Karena kata-katanya adalah edukasi, maka dibutuhkan waktu yang panjang. Tidak bisa instan. Tapi kita harus memulai. Kita harus bergerak. Kita harus selalu mengkampanyekan bagaimana saling mendukung untuk ya sama-sama membangun bangsa ini berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara sosial, berdaulat secara politik. Harus begitu. Apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Gak usah langsung berpikir banyak harus begini, begini, begini. Enggak usah. Allah membebani kita ini sesuai dengan kapasitas kita. Anda punya usaha begini, bagaimana Anda memberi edukasi. Bagaimana Anda berjual dengan harga yang bersaing. Bagaimana Anda memberikan mutu yang terbaik. Sehingga orang tahu bahwa, oh enggak rugi aku beli ini. Karena ternyata mutunya juga tidak kalah dengan yang berasal dari impor. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada saling tolong-menolong di situ. Bagaimana caranya membangun kepercayaan. Ya, pelayanan yang baik. Harga yang kompetitif. Dan edukasi tadi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, rekan-rekan yang lain boleh langsung bertanya, hidupkan video dan audionya, silakan. Oke, silakan rekan-rekan sekalian. Oke, ada dari Pak Musafar di sini. Afwan, saya mau tanya Ustadz, sekarang mindset masyarakat lebih condong ke produk-produk luar negeri, ya. Pertanyaan strategis dalam Islam agar agak bingung sebenarnya. Sekarang mindset masyarakat saat ini lebih condong ke produk-produk luar negeri. Pertanyaan strategi dalam Islam agar merubah mindset masyarakat lebih condong ke produk dalam negeri. Baik. Saya pikir urusan keduniaan ini Rasulullah serahkan kepada kita. Karena yang penting adalah bagaimana kita tidak keluar dari koridor yang telah digariskan oleh agama. Jadi tidak semua hal disampaikan oleh agama ini secara detail. Waktu Nabi ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Madinah menyiram putik-putik korma itu yang telah jatuh itu disiram ke putik-putik yang masih ada di atasnya. Maksudnya agar dibantu pembuahan antara putik yang betina dengan yang jantan. Biar buahnya lebih banyak. Lalu Nabi menganjurkan mereka, kenapa kalian menyiram begitu? Gak usah disiram. Toh ada angin yang mengawinkan itu. Sahabat-sahabat mengira ini adalah wahyu. Maka mereka tidak melakukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi tahun itu hasil panen di Madinah separuh dari biasanya. Akhirnya Rasulullah berkata, ya udah deh, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam urusan keduniaan kalian. Jadi strategi-strategi baik yang ditemukan oleh orang muslim atau non-muslim yang dapat diterapkan dan itu halal, kita gunakan. Pembacaan pasar yang bagus, ya. Coba salah satu merek terkenal ya makanan di jaringan di dunia ini. Mereka itu riset pasarnya itu habis puluhan miliar. Jadi bukan sembarangan kalau Anda lihat satu perusahaan, satu restoran itu ya waralaba terkenal di dunia itu meletakkan gerai mereka di sebelah kiri jalan atau di sebelah kanan jalan. Itu ada hitungan trafiknya. Kita harus memiliki strategi yang jauh lebih unggul, pembacaan pasar yang jauh lebih unggul. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, kita gunakan. Itu saja dalam agama. Ya, ada merek dalam negeri yang mengikuti itu. Artinya karena mereka tidak memiliki dana riset sebesar perusahaan ya makanan waralaba yang paling terkenal di dunia itu, akhirnya mereka menggunakan hasil riset itu. Di mana ada warung itu, ada warung mereka. Anda bisa lihat itu. Jarak 500 meter atau paling jauh 1 kilo, mereka buka juga. Karena mereka yakin itu sudah ada riset yang sangat dalam mengapa mereka buka di situ. Jadi
Urusan dunia ini Allah serahkan kepada kita. Ya, agama serahkan kepada kita. Fungsi agama hanya menjadi batas. Tidak boleh curang, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh merugikan pihak lain, tidak boleh menzalimi ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Mindset yang barusan saya sampaikan itu ya penting sekali agar kita jangan takut berinovasi, jangan takut berkreasi. Anda gunakan saja, mau nyampurin kopi pakai air kelapa muda, pakai madu, pakai santan, pakai apa, terserah. Selagi itu dihalalkan ya, selagi itu halal dan dibolehkan oleh syariat. Baik. Baik, Ustaz. Adakah rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya? Silakan hidupkan audio dan videonya. Oke, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Tadi Ustaz ada sebuah kisah yang menarik tentang sumur Raumah. Di situ Utsman bin Affan ketika Rasul perintahkan untuk membelinya dengan harga yang tinggi, berarti kan dalam arti Utsman bin Affan mengikuti apa yang Yahudi ini minta gitu Ustaz ya, agar komoditas utama kaum muslimin bisa terbeli kayak gitu. Apakah ini bisa diterapkan saat ini Ustaz? Misalkan ada sebuah perusahaan ingin membeli sebuah tanah luas yang dimiliki oleh non-muslim yang digunakan untuk kebijakan non-muslim tapi dibeli dengan harga yang cukup tinggi Ustaz. Apakah kategorinya merugi atau ada strategi lain dalam sejarah? Baik. Kalau hitung-hitungannya untuk dunia, maka kalau kita membeli sesuatu di luar dari NJOP ya, maka tentu saja itu rugi. Tapi kalau memang ada kepentingan dakwah di situ, kepentingan jihad di situ, kepentingan akhirat di situ, dan orang itu benar-benar tidak mau melepas kecuali dengan harga yang tinggi, maka insya Allah tidak ada yang rugi dalam perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya teringat dengan AKL ini, kasus AKL ya, Ustadz Bahtiar Nasir harus beli mahal sekali di Tebet. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa ya, walaupun jauh di atas NJOP. Tapi ada kepentingan di situ. Ada hitung-hitungan strategis kenapa harus tetap di daerah Tebet misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi istilah untung rugi itu kalau kita bertransaksi dengan manusia, Ustaz Naim. Sebaliknya kalau kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada kata lain kecuali keuntungan. Hanya tentang waktu dan tentang keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan katsir, Ustaz. Baik, rekan-rekan sekalian, adakah pertanyaan lagi untuk mengakhiri sesi kita sore hari ini? Ini ada yang tadi sudah sholat maghrib, Ustaz, dari Indonesia Timur. Nggak tahu sudah balik kembali atau belum. Mungkin rekan-rekan yang lain. Ya, silakan Mas Taron. Ya, silakan. Pak Mbak nih. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya Novi dari Jambi. Mau bertanya Ustaz, kalau misalnya ini dalam hal kebun misalnya gitu Ustaz. Terus kalau misalnya ada yang minjam uang gitu dengan orang dengan jaminan kebun, tapi misalnya minjam uangnya 5 juta, kemudian tidak terbayar, terus orang yang dipinjamkan uang itu meminta kebunnya, sementara tidak sebanding dengan kebun yang dimiliki sama hutang. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Solusinya? Baik. Jadi urusan hutang piutang sama seperti urusan jual beli, urusan sewa, itu harus jelas akadnya sejak awal. Kalau sesuatu dijadikan jaminan, maka harus ada akad sejak awal. Apakah jika tidak terbayar, otomatis barang yang dijaminkan itu menjadi miliknya atau tidak? Itu yang dijual lalu akan dibayar sesuai dengan jaminan. Itu harus jelas. Gitu. Kalau dari awal jaminan aku berutang ini adalah kebun itu, maka ketika tidak terbayar dia berhak dapatkan kebun itu. Gitu. Tidak ada batasan dalam Islam itu patokan harga maksimal apa, harga minimal apa, enggak ada. Kalau memang kesepakatan dari awal bahwa itu sebagai jaminan, maka itu berhak untuk diambil gitu loh. Hanya saja yang meminjamkan uang itu ada tidak asas keadilan di dalam dirinya itu. Bahwa nggak mungkin kebunnya harga segini dengan hanya utang 5 juta rupiah itu tidak mungkin. Nah, itu urusan lain. Ya,
Nah, makanya harus jelas dalam jual beli, dalam akad hutang, ya, sewa harus jelas dari awal. Barang-barang yang dijaminkan dan seterusnya. Ketidakjelasan di akad itu yang membuat dia bermasalah. Gitu. Syukran Ustaz. Ya, afwan Mbak Novi. Insya Allah kita ke Jambi insya Allah sebelum akhir tahun ini. Saya dari Mandiangin Ustaz. Masya Allah. Saya dari Guruntuo nih, 14 kilo dari Mandiangin. Insya Allah. Salam buat Ibu Ustaz dari Novi. Baik, baik, insya Allah. Silakan. Baik Ustaz, lanjut Ustaz. Berikutnya dari Mbak Hertin atau Mas, saya nggak tahu ya. Afwan, mau tanya jika kita wakaf apapun, bagaimana mindset kita? Apakah kita perlu mengetahui tentang wakaf secara dalam atau kita cukup memberikan wakaf terbaik? Baik, baik. Dalam berinfak, baik itu sedekah atau wakaf atau apapun itu, maka harus perhatikan 3 hal penting. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang yang kita berikan itu bagus, bukan sisa, bukan buangan. Yang ketiga, harus tepat sasaran. Maka nggak bisa juga kita asal memberi. Harus benar-benar selektif. Pemberian kita itu kepada pihak yang tepat apa tidak. Itulah gunanya lembaga kemanusiaan yang terpercaya. Karena biasanya pembacaan kita itu kan terbatas. Karena pergaulan kita terbatas. Atau karena kita hanya tahu beberapa hal saja. Ternyata ada yang lebih membutuhkan kaum muslimin di sini. Lembaga-lembaga seperti ACT misalnya, mereka memiliki pembacaan yang lebih baik lagi, sehingga wakaf kita itu dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Kalau kita mewakafkan sesuatu, lalu kemudian nazirnya tidak amanah, kan sayang sekali. Kita ingin kita itu mewakafkan sesuatu walaupun tidak banyak, tapi dapat dipergunakan, dimanfaatkan sebanyak mungkin, seoptimal mungkin, sehingga mesin pahalanya itu bekerja lebih kencang lagi. Begitu. Ustaz, insya Allah. Peserta sekalian, adakah pertanyaan lagi berikutnya? Tidak ada. Baik. 17.30 kita tutup insya Allah, Ustaz Naim ya. Baik Ustaz, mungkin langsung ke konklusi Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, pertama Rasulullah ketika sampai di Madinah juga menghadapi persoalan ekonomi yang sangat berat. Tetapi jiwa kepemimpinan Nabi SAW terlihat bagaimana dia melakukan kebijakan-kebijakan antisipatif. Sehingga orang Quraisy itu kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Karena kaum muslimin dari sejak awal telah melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang melampaui zamannya. Pembahasan hari ini juga untuk menegaskan bahwa Islam ini tidak bisa dipisahkan dari urusan dunia. Dia mengatur segala sesuatu. Jadi saya bingung kalau masih ada umat Islam yang mempelajari agama ini dengan baik, tapi menganut pemahaman sekuler. Seolah-olah Islam hanya mengurus urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengurus urusan bangsa, negara, ekonomi, politik dan seterusnya. Sebagai muslim yang baik, kita harus percaya itu dan melihat mana saja ukuran-ukuran yang dibenarkan oleh syariat dalam beraktivitas ekonomi, sosial, politik, keamanan dan sebagainya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW tadi diantaranya adalah bagaimana menyelamatkan komoditas yang sangat strategis bagi bangsa dan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan zaman dan tempatnya. Tidak mungkin ada kemerdekaan yang hakiki kecuali ada kedaulatan ekonomi di situ. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Ustaz Naim, ya terima kasih teman-teman sahabat dermawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Beki. Rekan-rekan sekalian, mengakhiri sesi kita pada sore hari ini. Boleh semuanya dihidupkan video, kemudian kita foto selfie bareng lewat Zoom. Setelah itu kita membaca doa penutup. Ya, silakan teman-teman dihidupkan videonya. Baik. Iya, baik.
Baik. Ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Baik, rekan-rekan sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Faris Beki atas ilmunya, kesempatannya. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga. dan para Amin. panitia. Ya, terserah mama